Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin Allah kita pada malam yang berbahagia ini bisa berkumpul di rumahnya yang mulia, menunaikan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah kita selesaikan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hadapan Allah di hari kiamat nantinya. Kemudian selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang mulia yang telah membawa umat manusia ke jalan Islam, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ustaz-ustaz, guru-guru kami dan seluruh jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Insyaallah pada malam yang mulia ini, mudah-mudahan malam yang diberkahi juga oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita berkenaan dengan memilih ayat-ayat Al-Quran berkenaan dengan Asmaul Husna, nama dan sifat Allah yang terbaik yang mulia. Pada malam ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan, yaitu Asmaul Husna Al-Muqaddim. Al-Muqaddim. Para ulama menyebutkan kalimat Asmaul Husna Al-Muqaddim ini secara jelas itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Akan tetapi Al-Muqaddim ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rasulnya yang mulia berkenaan dengan Asmaul Husna, 99 nama-nama Allah yang terbaik, dan juga sering disebutkan dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan antal muqaddimu wa antal muakhiru. Itu diantara kalimat doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendahului doanya dengan zikir Asmaul Husna. Para ulama menyebutkan Asmaul Husna Al-Muqaddim ini maknanya yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha mendahulukan, maha gepeawai sesuatu sebelum menciptakan atau menjadikan sesuatu yang lain. Dan itu semuanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan Al-Asmaul Husna Al-Muqaddim ini yang maknanya Allah Subhanahu wa taala maha mendahulukan, maknanya itu ada 4. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mendahulukan ciptaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, sebagai contoh misalnya, sebelum menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah mendahulukan menciptakan tempat tinggalnya manusia.
Bumi dulu baru Allah ciptakan, kemudian baru Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya itu menjadi khalifah yang akan memakmurkan bumi. Dan sebelum Allah ciptakan manusia, Allah sudah menciptakan segala fasilitas dan sarana yang memudahkan manusia itu untuk melakukan tugasnya sebagai khalifah. Menciptakan bumi itu yang terhampar, yang bisata, yang itu bisa memudahkan manusia melakukan rihlah, perjalanan di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan lautan, yang mana lautan itu bisa dimanfaatkan oleh manusia sebagai sarana transportasi untuk memudahkan perjalanannya antar pulau, antar benua. Begitu Allah Subhanahu wa taala yang Al-Muqaddim, maha mendahulukan seluruh keperluan manusia sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, kemudian ada pergantian malam dan siang, yang dengan pergantian itu bisa melanggengkan manusia untuk beraktivitas, beristirahat, kemudian berusaha di muka bumi ini. Sampai dalam suratul Qasas Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia untuk berfikir. Seandainya manusia itu hidup bukan dalam kondisi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, fasilitasnya seperti ini. Misal kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul ara'aitum." Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada seluruh pengikutmu, bagaimana pandanganmu? In ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Wahai Nabi Muhammad, coba suruh pengikutmu itu untuk berfikir. Katakan kepada mereka, qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Wahai Nabi Muhammad, bagaimana pendapatmu, dan tanya kepada umatmu itu, jika Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian semuanya, untuk seluruh manusia di muka bumi ini, apa yang Allah jadikan? Al-laila, malam, sarmadan, berkepanjangan tanpa adanya siang, sampai ila yaumil qiyamati, sampai uro kiamat. Kiban kejadian. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Siapa ada Tuhan yang kuasa untuk mendatangkan cahaya, untuk wujud malam yang kali Allah wujud sampai uro kiamatnya, sona Tuhan lain yang bisa mengubah itu semuanya untuk membuat cahaya, menjadikan malam itu menjadi siang. Tidak ada tentunya. Afala tasma'un, apakah kalian itu tidak mendengar? Ini adalah hal-hal yang perlu untuk direnungi oleh seluruh manusia, bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan segala sesuatu yang terlebih dahulu sebelum Allah menciptakan manusia yang tepat untuk menghuni tempat tersebut. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah." Atau kata Allah, katakan wahai Muhammad, sebaliknya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian itu an-nahar, siang, matahari panas pas di atas kepala kita, sarmadan ila yaumil qiyamah, dan itu berlangsung lama sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin. Adakah Tuhan lain yang mampu mendatangkan
kondisi gelap malam, yang dengan gelap itu taskunu fihi, kalian itu akan bisa tenang sedikit. Afala tubsirun, tidakkah kalian itu melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semuanya, tidak malam terus-menerus, tidak siang terus-menerus, tapi ada pergantian siang dan malam. Yang di dalam ayat yang lain Allah sebutkan, Allah jadikan malam itu sebagai tempat untuk berlindung, beristirahat. Allah jadikan siang itu adalah sebagai fasilitas kita untuk bisa mencari kehidupan, berusaha di siang hari. Dan ini semuanya adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang setiap pagi kita bangun dari malam hari itu menjadi siang, setiap sore kita melihat dari siang itu menjadi malam, itu merupakan rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang kadang-kala kita lupa untuk mensyukurinya. Begitu Allah Subhanahu wa taala mendahulukan fasilitas bumi ini, pergantian siang dan malam, agar itu memudahkan dan melanggengkan kehidupan manusia di muka bumi. Kita tidak bisa bayangkan kalau ada malam berkepanjangan, mungkin 2 hari saja, artinya 2 kali 24 jam itu malam, bisa jadi kita akan kedinginan. Atau siang yang panjang, katakanlah misalnya di daerah-daerah seperti Afrika, benuanya yang itu panjang, itu siang itu lebih panjang daripada malam, itu bagaimana panasnya? Itu sampai ada yang 50 derajat panasnya. Maka alhamdulillah kita hidup pas di Khatulistiwa, udaranya sangat luar biasa, kondisi alamnya, kemudian cuacanya, dan ini adalah rahmat besar dari Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya kita harus syukuri sepanjang kehidupan kita, untuk kita menjadi hamba Allah yang baik, yang soleh, yang senantiasa beribadah kepadanya. Baik, ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu al-muqaddim, yaitu mendahulukan fasilitas kehidupan manusia sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sendiri. Yang kedua, kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala itu mendahulukan peringatan sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya, mengazabnya atau menghukum manusia itu. Jadi ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia yang telah diciptakan, makhluk yang sangat sempurna ini, sebelum manusia itu meninggalkan dunia yang fana ini. Misal ada ayat Al-Quran, Allah mengingatkan kita tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan kematian. Kenapa demikian? Bisa jadi hadirin yang dirahmati Allah, kita dalam kondisi sehat, nikmat sedang Allah kucurkan kepada kita, kemudian kedudukan yang sedang kita gapai di puncaknya itu melalaikan kita, bahkan melupakan diri kita terhadap kematian yang akan datang kepada kita secara tiba-tiba. Manusia itu, kata Allah, bermegah-megah dengan apa yang dimilikinya. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Baru mereka sadar ketika mereka itu dimasukkan ke dalam kubur, ke alam barzakh, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini Allah ingatkan selalu umat ini. Sepanjang kehidupan manusia dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam sampai umat Nabi Muhammad akhir zaman ini, senantiasa Allah ingatkan mereka tentang kehidupan ini tidak panjang, singkat saja. Kita lihat misalnya di antara umat yang paling panjang umurnya, yang kita tahu Allah jelaskan langsung di dalam Al-Quran, yaitu Nuh bersama dengan umatnya. Yang Nuh itu disebutkan oleh Allah berdakwah saja itu 1000 tahun kurang 50. Artinya 950 tahun beliau berdakwah. Belum lagi umur sebelum baliknya, kemudian kapan beliau meninggal, yang mungkin lebih kurang 1000 tahun umur Nuh berserta dengan umatnya. Tapi umur yang panjang itu kalau mungkin kita hitung dengan umur kita sekarang, itu mencapai 15 atau 14 generasi kita.
Ukuran 1000 tahun itu karena umur kita 60 sampai 70 tahun rata-rata. Tapi umur yang begitu panjang tersebut ternyata sekarang jauh telah berlalu. Tidak ada satupun di antara umat itu yang Allah hidupkan, kecuali salah satu dari keturunan Nuh yang senantiasa panjang umurnya itu, yang dipagar beton oleh Zulkarnain itu adalah Ya'juj dan Ma'juj. Itu bagian dari keturunan Nuh alaihi salatu wassalam, itu yang banyak berbuat kerusakan. Itu termasuk yang sangat panjang umurnya, baru nanti menjelang hari kiamat itu mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menembus tembok itu, kemudian setelahnya juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terhadap peringatan ini dari Allah, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini menguji kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan, dengan kejelekan dan kebaikan. Itu sebagai fitnah, sebagai cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Itu akan Allah pergulirkan selalu. Baik keburukan dan kebaikan itu datang terhadap pribadi orang, siro kita alami, nah masa-masa sulit dalam hidup, nah masa-masa senang, kemudian nah masa-masa susah, dan nah masa-masa bahagia, itu bisa jadi diterima oleh setiap pribadi kita. Nggak mungkin seseorang itu akan mulus kehidupannya dari lahir sampai wafat tanpa mengalami dua kondisi ini. Nggak mungkin. Minimal ada sakitnya, dan itu juga bagian dari kesusahan yang Allah berikan kepada kita. Atau bisa jadi ujian itu Allah berikan untuk sekelompok masyarakat. Bisa jadi penyakit yang menular misalnya, atau bencana, musibah, bencana alam seperti yang kita rasakan hari ini dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kejelekan, kesusahan yang Allah berikan. Atau bisa jadi makmur seluruh negeri itu juga bagian dari ujian kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana sikap kita dalam kondisi susah dan senang. Ada orang-orang yang gugur, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi susah. Semakin diberikan ujian kesusahan, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang tertentu yang di waktu susah ini tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang tertentu ketika senang dia jauh dengan Allah. Orang yang lain ada juga yang makin senang makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya Allah pergulirkan bagi hamba-hambanya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan kesusahan dan kebaikan itu sebagai peringatan bagi kita bahwa diri kita ini tidak kuasa untuk menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, di ujung ayat Allah sebutkan, dan kepada kami kalian itu akan kembali. Semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau orang Islam, orang kafir, orang taat, tidak taat, semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa satu pun yang tersisa di muka bumi ini nanti menjelang hari kiamat. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ini menjadi pelajaran dalam kehidupan kita bahwa tingkat kesenangan dan juga kadar kesusahan itu semuanya akan berlalu dalam kehidupan kita, bagaimanapun senangnya atau bagaimanapun susahnya. Maka yang paling penting bagi kita bagaimana menjaga nilai istiqamah dalam dua kondisi yang senantiasa bergulir dalam kehidupan kita secara pribadi, secara keluarga, secara masyarakat, dan juga dalam berbangsa dan bernegara. Baik, ini yang kedua yang disampaikan oleh para ulama kita tentang Allah Subhanahu wa taala itu mendahulukan peringatan bagi hamba-hambanya
dengan Allah ingatkan ada kematian di setiap ada kehidupan yang Allah ciptakan. Kemudian juga tentang peringatan ini, Allah Subhanahu wa taala juga mendahulukan peringatan kepada hamba-hambanya sebelum Allah azab, sebelum Allah hancurkan hamba tersebut. Misal di antara peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus di setiap umat ini rasul untuk memberikan peringatan dalam kehidupan mereka. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri hatta yab'atsa fi ummiha rasulan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus untuk para penduduk di situ seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Yatlu alaihim ayatina. Utusan itu, Rasul Allah itu akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, firman-Nya yang mungkin untuk Rasul sebelum Nabi Muhammad itu ada dalam bentuk suhuf, ada dalam bentuk kitab, ada Taurat, Injil, Zabur dan lainnya. Kemudian Allah juga mengatakan wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Allah Subhanahu wa taala juga tidak pernah menghancurkan sebuah negeri kecuali di negeri itu para penduduknya itu penuh dengan kezaliman, kesewenang-wenangan dalam kehidupannya. Jadi di sebuah masyarakat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Nuh sampai kepada Nabi Isa, semua masyarakat itu Allah utus rasul, utusan untuk apa? Memberikan peringatan tentang kehidupan mereka, memberikan peringatan kepada mereka bahwa kalau mereka zalim, membangkang, ingkar kepada Allah, mereka akan dihancurkan. Maka ada di antara umatnya yang sadar Allah selamatkan, dan ada yang mereka senantiasa membangkang, maka Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan seluruh orang yang membangkang kepada Nabi Nuh di zamannya. Hanya yang Allah sisakan mereka yang taat, yang patuh kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ada juga negeri yang satu negeri semuanya membangkang kepada Nabi mereka disuruh hijrah. Lut misalnya, ketika nabinya hijrah, maka seluruh negeri itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berlaku untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak berlaku untuk masa Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad setelah beliau wafat, sebagaimana kita pernah sampaikan di khutbah pada Jumat yang lalu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga disebut Al-Muqaddim ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan makhluk tertentu yang Allah ciptakan. Banyak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jagat raya, ada bulan, ada bintang, ada matahari, ada bumi dan seterusnya. Kemudian ada manusia, hewan, malaikat, jin dan lainnya. Maka ada di antara makhluk-makhluk Allah itu yang Allah dahulukan mereka, yang Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka pada kedudukan tertinggi. Itu ada di antaranya, misalnya secara umum kita manusia itu adalah makhluk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakmurkan, menjadi khalifah di muka bumi ini. Kemudian di antara manusia yang Allah pilih sebagai khalifah ini ada orang terbaik, yang itu Allah pilih hanya satu saja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah Subhanahu wa taala itu memilih
ada di kalangan malaikat, ada di kalangan manusia, yaitu orang-orang pilihan, orang terbaik, makhluk yang terbaik. Di kalangan malaikat siapa? Yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Kalau malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah dahulukan di antara mereka semuanya, yaitu malaikat Jibril. Kalau di kalangan manusia, makhluk Allah yang bernama manusia itu, yang Allah subhanahu wa ta'ala dahulukan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di ujung ayat Allah sebutkan innallaha sami'un basirun. Allah itu maha mendengar dan Allah juga maha menyaksikan, maha melihat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga mendahulukan hamba-hambanya yang saleh itu nanti di hari kiamat dan ditempatkan di tempat yang mulia. Ini kita bicarakan khusus kita manusia. Setelah Nabi Muhammad, satu orang yang terpilih jadi manusia terbaik di muka bumi ini, kemudian juga Allah mendahulukan orang-orang yang lain setelahnya. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Allah itu mengangkat derajat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan, meninggikan derajat, memuliakan orang-orang yang beriman kepadanya dibandingkan dengan orang-orang yang kufur. Sehingga Allah sebutkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh itu ulaika hum khairul bariyah, kata Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang-orang yang Allah dahulukan, yang Allah muliakan itu yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka adalah sebaik-baik makhluk. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, baik itu ahlul kitab dan atau orang-orang musyrik, mereka akan dimasukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah makhluk yang jelek, yang mereka tidak diprioritaskan, dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, orang yang masuk surga, makhluk Allah terbaik itu orang-orang beriman dan beramal soleh, mereka juga ada yang didahulukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nantinya. Ada didahulukan di atas sirat misalnya, ada didahulukan masuk surga. Masuk surga itu yang didahulukan itu ada yang masuk melalui bab Rayyan, ada melalui pintu salat dan seterusnya. Itu semuanya Allah jadikan agar hamba-hambanya termotivasi untuk menjadi hamba terbaik ketika kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian yang terakhir kita ingin sampaikan, Allah subhanahu wa ta'ala juga dengan asma'ul husnanya yang mulia al-muqaddim ini, Allah subhanahu wa ta'ala mendahulukan urusan-urusan tertentu atau perintah-perintah tertentu untuk hambanya yang beriman kepadanya. Misal Allah subhanahu wa ta'ala itu mendahulukan salat daripada yang lain. Jadi ukuran baiknya hambanya ini yang beriman ini yaitu dengan kebaikan salatnya, dan itu menjadi barometer kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sehingga di hari kiamat nantinya Rasul mengatakan tidak akan bergeser kaki seorang hamba itu ketika ditanya tentang 4 hal misalnya. Bagaimana umurnya, bagaimana sikapnya dan seterusnya. Kemudian juga di hadis yang lain disebutkan di hari kiamat itu pertama sekali diperiksa itu yang didahulukan adalah salatnya. Kalau salatnya baik maka yang lainnya ikut menjadi baik. Kalau salatnya tidak baik maka yang lainnya itu akan tidak baik. Begitu prioritas amal yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya.
Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita harus melihat juga di dalam beragama ini banyak sekali amalan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang didahulukan dalam agama kita itu juga kita yang prioritaskan untuk menjadi amal kita. Misalnya Rasul menyebutkan itu amalan terbaik setelah salat itu yaitu tilawatil Quran. Setelah kita melakukan salat misalnya, baik itu wajib maupun sunat, maka kalau kita ingin mengambil amal yang lain yang paling penting setelah itu, yaitu tilawah Al-Quran. Baik itu membaca, mentadaburi maknanya, mengkaji tafsirnya, sampai mengamalkan isinya. Itu adalah amalan prioritas setelah salat dalam agama. Kalau kita melihat misalnya dalam kehidupan kita rajin salat keseharian kita, maka upayakan juga harus rajin membaca Al-Quran. Kemudian amalan tahunan kita, misalnya puasa ada yang wajib, kemudian ada puasa sunat, setelahnya kita lihat mana puasa sunat yang prioritas itu. Maka begitu teraturnya Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan hamba-hambanya yang mulia ini agar hamba itu tahu mana amalan-amalan yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mana amalan-amalan itu dari segi prioritasnya itu belakangan dibanding dengan amal-amal yang lain. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, terakhir kita ingin sampaikan tentang Asmaul Husna pada malam yang berbahagia ini, yaitu apa hikmah bagi kita, apa pelajaran penting yang harus kita ambil dari Asmaul Husna yang mulia ini. Yang pertama, kata para ulama kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mendahulukan fasilitas hidup hambanya sebelum menciptakan manusia itu sendiri. Maka dalam kehidupan kita harus sadar bahwa ketika Allah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan kehidupan terbaik untuk kita, mulai dari urusan hidup kita, kemudian tata cara mencari rizki kita, bahkan jodoh kita sendiri dan kedudukan kita itu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap takdir diri kita. Maka tinggal kita ridha menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apapun yang Allah berikan untuk kita itu merupakan yang terbaik untuk kita, baik itu kita sadari atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, terhadap Asmaul Husna yang mulia ini, maka dalam hal amal kita harus meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul cara beramal dengan amal terbaik yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mendahulukan yang lebih penting, kemudian juga seterusnya dalam kehidupan kita. Salat misalnya, membantu orang lain, kemudian amalan sosial dan lain sebagainya, kita lihat bagaimana perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita teladani, karena Rasul itu telah melakukan terbaik terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya dalam prioritas amal ini, kita harus prioritas dulu untuk bekal kita berpulang ke rahmatullah nanti. Kita harus dahulukan bekal kita untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala yang waktunya sangat panjang. Kita tidak tahu kapan hisab itu, kapan kiamat itu. Yang pasti kita tahu, kita mungkin dalam waktu dekat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam mengarungi perjalanan yang panjang setelah kematian ini, persiapkan bekal terbaik kita. Bukan berarti kita harus meninggalkan bekal juga kita untuk kehidupan dunia ini, tapi akhirat adalah prioritas kita. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala
dan juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari karunia Allah Subhanahu wa taala, yang karunia itu bisa nanti menjadi bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kembali kepadanya. Tetapi dalam hidup ini kita juga tidak boleh lupa untuk mencari nafkah untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk membantu saudara-saudara kita dalam rangka untuk keharmonisan dalam kehidupan dunia ini. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-kayyisu, orang-orang yang cerdas itu, orang-orang yang hayu, yaitu orang-orang yang mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti, yaitu orang-orang yang mampu mengendalikan nafsunya, mengendalikan keinginannya yang ada di dunia, keinginan yang nafsunya yang membara. Dia mampu mengendalikannya demi untuk beramal untuk kehidupan di akhirat nantinya. Itu tanda orang cerdas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-ajizu, orang-orang yang lemah itu, orang-orang yang bodoh itu, orang-orang yang tidak cerdas itu, yaitu manit taba'a hawahu, yaitu orang-orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia mengorbankan kehidupan akhiratnya. Dia mengikuti keinginan-keinginannya yang itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanggar syariatnya, tetapi mereka mengorbankan akhiratnya. Itu adalah orang-orang yang tidak, kalau bahasa kasar kita, enggak tahu dirinya mau kemana, enggak tahu tujuan hidupnya, sehingga dia mengorbankan kehidupan akhiratnya demi untuk memuaskan nafsu dunianya. Lihat misalnya, kalau kita rakus, maka bagaimanapun rakusnya kita, itu tidak mampu untuk mengumpulkan seluruh kekayaan di muka bumi ini. Telah ada contoh kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Qarun misalnya, yang kekayaannya itu dikagumi orang luar biasa. Semua orang berkeinginan seperti itu, tapi ternyata hartanya dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang rakus dengan kedudukan dan apapun dilakukan demi untuk mendapatkan kedudukan, jabatan, maka Fir'aun, Namrud itu jadi teladan bagi kita agar kita tidak mengikuti model-model seperti itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, apapun yang kita rasakan, bagaimanapun kondisi kita, jadilah kita orang yang memilih jalan yang terbaik yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan insya Allah menyelamatkan kita di akhirat nantinya. Itu mungkin senantiasa dinasihati oleh guru-guru kita. Mungkin saya juga menyampaikannya kepada jamaah sekalian, dan juga dalam hal ini termasuk saya yang menyampaikan, mungkin mudah secara lisan kita sampaikan tapi sulit untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, apalagi tantangan-tantangan kehidupan yang tidak mudah. Maka kita harus saling mendoakan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang satu jamaah dengan kita, guru-guru kita yang telah membimbing kita. Dengan saling mendoakan itu, insya Allah Allah akan kuatkan kita dengan kebersamaan, dan Allah akan jadikan kita orang-orang yang istiqamah, yang insya Allah terus berbekal untuk kehidupan kita yang lebih kekal dan abadi setelah kematian di dunia ini. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa di antara orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, man yuridillahu bihi khairan, kata Nabi, orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang dimuliakan tempatnya, didahulukan oleh Allah untuk berbuat baik, yaitu ista'malahu, kata Nabi. Para sahabat bertanya, apa itu ista'malahu ya Rasulullah? Rasul mengatakan, jawabannya, yuwaffiquhu fi amalin salihin qabla mautihi.
Orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala fi amalin salihin, untuk senantiasa berada dalam amal saleh qabla mautihi, sebelum kematian menjemputnya. Maka tanda orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi di awal kehidupannya tidak baik, tapi makin bertambah umurnya, bertambah baiknya, semakin menjelang kematiannya semakin gemar ibadahnya dan kembali kepada Allah dalam kondisi husnul khatimah. Itu orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Ada pertanyaan mungkin dari Ustadz, ada tanggapan, silakan. Ya. Ini sebenarnya pertanyaan anak saya ya. Iya. Mengenai rambut kita, apakah hantu itu ada? Wallahu a'lam. Yang kita tahu yang Allah ciptakan itu, kalau di muka bumi ini, yang pertama ada dari cahaya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari nur oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah para malaikat yang mulia. Mereka adalah la ya'sunallah wa yaf'alu ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tunduk patuh apa yang diperintahkan oleh Allah tanpa membangkang sedikit pun. Ini diciptakan dari nur. Baik, yang kedua diciptakan dari nar, yaitu golongan jin, termasuk iblis di dalamnya. Kata iblis itu yang menyombongkan diri, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api, dan engkau menciptakan Adam itu dari tin, dari tanah. Jadi makhluk Allah yang kedua yaitu diciptakan dari nar. Siapa itu? Yaitu dari golongan jin. Jin itu adalah makhluk yang tidak tampak. Arti jin secara bahasa seperti jannal lailu, itu malam yang tidak tampak, gelap gulita. Jadi tidak kasat mata, itu adalah makhluk jin. Nah, kalau hantu itu bagian dari jin, wallahu a'lam. Baik. Yang ketiga yaitu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tin, dari tanah. Manusia itu memang diciptakan dari turab. Tapi tingkatan penciptaan manusia itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama yang diciptakan dari tanah itu hanya Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Itu langsung diciptakan dari tanah, dari tin, dari turab, disebutkan dalam Al-Quran dari salsalin kal fakhar, dari tanah liat yang terbakar. Itu Adam alaihissalatu wassalam. Istrinya diciptakan dari tanah, tidak. Disebutkan dalam suratun Nisa bahwa istri Adam itu wa khalaqa minha zaujaha, dari diri Adam itu diciptakan pasangannya, istrinya. Jadi istri Nabi Adam itu diciptakan dari diri Adam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan istri Nabi Adam itu khuliqatul mar'atu min dhila'. Diciptakan wanita itu, istri Nabi Adam itu dari tulang rusuk. Jadi minha itu ditafsirkan oleh Rasul yaitu dari tulang rusuk Adam. Siapa? Hawa. Hanya satu orang. Jadi tidak semua wanita diciptakan dari tulang rusuk. Jadi hanya istrinya yaitu Hawa, istri Nabi Adam. Yang ketiga, ada penciptaan manusia yang tanpa ayah, dari tiupan ruh langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Itu tanpa ayah, diciptakan ruh dari ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang ibu yang paling mulia, disebutkan oleh Allah dalam surat At-Tahrim. Ibu yang terjaga, ibu yang selamat daripada berbagai macam moral yang rendah, dari perbuatan keji dan mungkar, yaitu ibunya Maryam, ibunya Nabi Isa, yaitu Maryam. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, manusia itu diciptakan normal. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Diciptakan dari Adam itu dan Hawa, yaitu dikembangkan menjadi laki-laki dan wanita yang banyak. Jadi anak keturunannya itu dengan
proses perkawinan hubungan antara laki-laki dan perempuan secara normal itu sampai hari kiamat. Hanya 3 bentuk penciptaan yang beda dengan yang lain. Yang pertama Adam, yang kedua Hawa, yang ketiga Isa alaihissalatu wassalam, itu manusia. Nah, tentang yang disampaikan oleh Ustadz tadi tentang hantu, katakanlah tentang pocong dan lainnya, bisa jadi itu adalah jelmaan-jelmaan dari sihir, bisa jadi jelmaan-jelmaan dari jin yang sengaja untuk menggoda manusia dengan berbagai bentuknya. Makanya Nabi SAW menyebutkan jin itu bisa merubah dirinya menjadi makhluk-makhluk seperti anjing hitam misalnya, seperti ular dalam rangka menggoda manusia dan lainnya, dan bisa jadi juga berubah menjadi bentuk-bentuk yang seperti itu yang dasarnya jin itu tidak terlihat. Wallahu a'lam. Itu yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Mungkin ada tambahan dari Ustaz. Gimana? Nyukiban katruwat teh. Sudah ya? Oh baik, silakan Ustaz. Jadi perkara penciptaan jin sudah diceritakan di Quran, bahkan ada jin yang masuk Islam, Ya. ataupun jin yang taat bisa masuk surga. Ya. Jadi ada juga di Quran katakan menyangkut antara setan dan iblis. Nah, seperti fakuk itu pihak mau dulu iblis ajmaun. Nah, ada juga iblis. Jadi apakah iblis itu suatu makhluk yang terpisah dari jin ataupun bagi kepada sifat jin? Baik. Misalkan hantu menurut saya itu akbar sangat takut rumah. Ya, baik. Tentang iblis, Allah sebutkan dalam Al-Quran di suratul Kahfi, iblis itu kana minal jinni. Iblis itu adalah dari golongan jin. Iblis, jin yang membangkang, yang durhaka, itu namanya iblis. Dan pengikut-pengikut iblis itu disebut dengan syaitan. Makanya syaitan itu ada dari golongan jin, nanti ada dari golongan manusia. Itu orang-orang yang menjerumuskan orang lain ke lembah kedurhakaan, kemaksiatan, itu disebut syaitan sebagai sifat tercela. Iya, namaan sifat. Tapi kalau dalam bentuk jenis, itu jenisnya jin, kemudian yang membangkang itu disebut dengan iblis. Makanya dua makhluk Allah, jin dan manusia, itu tugasnya sama, yaitu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada jin yang taat, ada jin yang membangkang, ada manusia yang taat, ada manusia yang membangkang. Ada jin yang Islam, ada jin yang kafir. Jin Islam itu seperti diceritakan dalam surat jin itu yang mendengar Al-Quran, mendekat ketika Rasul menyampaikan wahyu dan lainnya. Begitu juga dengan manusia. Baik, itu yang bisa saya sampaikan Ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya di malam yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari Asmaul Husna ini. Kalau saya sampaikan benar datangnya dari Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita. Yang kalau saya sampaikan ada kesalahan, mudah-mudahan dikoreksi oleh Bapak Ibu semuanya. Dan itu insya Allah menjadi tambahan ilmu bagi saya ketika ada koreksi dan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.